Dalam rangka 100 tahun Muhammadiyah Sumatera Barat, kita adakan open turnamen. Oke. Nah, jadi namanya tuan rumah kan boleh saja pesertanya banyak Iya. INM ngutus, IRM ngutus nanti, kemudian juga Nasihat Valencia segala macam, pemuda Muhammadiyah. Baru kita undang juga ormas yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast GDM 62. Kali ini kita kembali kedatangan tamu Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Wah, wakil ketua. Abangda Muhammad, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Abangda Muhammad Rifki, Dr. Muhammad Rifki. Nah, ini penting ini karena beliau baru diberikan titel doktor karena sudah selesai ujiannya kemarin ya Pak Rifki ya. Ya. Baik, beliau membidangi beberapa lembaga tentunya di UPP Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, kita akan gali informasi terkait dengan beberapa UPP yang beliau naungi. Tapi sebelum masuk ke situ, nah ini biasanya kita di akhir ini Bang Rifki, kita menanyakan kenapa Bang Rifki masuk dan beraktivitas di Muhammadiyah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa GDM ya, atau Ya. sahabat GDM dimanapun berada. Jadi sejarahnya memang kita bermuhammadiyah ini Pak Dika, itu sudah sejak kuliah. Mulai dari kuliah. Ya. Tahun 1 itu kita sudah direkrut untuk mengikuti namanya masa ta'aruf. Masa ta'aruf. Nah, kemudian di semester 3 kita sudah diamanahkan menjadi ketua pimpinan komisariat. Namanya, jadi di setiap fakultas di kampus-kampus itu sudah ada namanya nama-nama pimpinan komisariat. Kebetulan yang kita tuh Salahuddin Al-Ayyubi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Bogor, Jawa Barat. Terus ke DPD IMM. Setelah tamat kuliah nyambung lagi nih di Pemuda Muhammadiyah. Oke. Bahkan sampai 3 periode. Dan di 2 periode terakhir ini kita di PWM. Artinya memang kita ya selalu konsen istiqomah di jalur Muhammadiyah. Oke. Itu proses kaderisasi yang Bang Rifki alami dari mulai kuliah dulu ya sampai sekarang. Nah, ini kan biasanya ada yang jalurnya jalur ideologis, ada yang jalurnya biologis. Nah, ini Muhammadiyah ini dari apa ini? Apakah memang keinginan hati saja untuk ikut bermuhammadiyah waktu kuliah atau memang ada dari orang tua atau dari saudara atau segala macamnya? Ya mungkin bisa dikategorikan kedua-duanya ya. Karena dari segi biologis orang tua juga ya kader Muhammadiyah, amalannya juga Muhammadiyah, dan kita secara organisatoris juga terlibat di dalam kepemimpinan Muhammadiyah. Jadi kita sudah memiliki NBM namanya nomor baku Muhammadiyah itu sejak tahun 1994 ini atau 93 ketika mulai kuliah. Dari mulai awal kuliah ya? Iya. Jadi masih bilangannya ya masih yang angka kecil lah gitu kan. Iya. Masih Amin Rais waktu itu yang tanda tangan kartu anggotanya. Jadi prosesnya ada ideologis, ada biologisnya. Sampai sekarang, ini sejak kapan masuk di jajaran PWM ini, Bang Rifki? Iya, kalau di PWM sebelum-sebelumnya kita pernah di Majelis Hikmah pernah anggota. Kemudian di periode sebelum ini itu menjadi wakil ketua di Majelis Kader dan Pembinaan SDM PWM. Yang BKSDI ya? Ya, kalau itu utama nama itu sekarang. Jadi masih di departemen lah atau majelis ya. Dan di periode 2022-2027 ini insya Allah dipercaya menjadi wakil ketua. Jadi unsur pimpinan yang ada 19 orang. Alhamdulillah, dan kita membidangi atau mengkoordinatori pustaka, informasi, digitalisasi, seni budaya, olahraga. Oke. Kebanyakan. Ada 4. Boleh? Ada 4 ya, dikategorikan ada 4. Nah, ini ada pembinaan olahraga. Iya. Kita mau masuk ke situ dulu nih, Bang. Ya. Ini lembaganya seperti apa nih, Bang? Yang coba dinaungi oleh Iya. Abang gitu. Jadi ternyata kader-kader Muhammadiyah ini itu di berbagai di berbagai kelompok-kelompok itu memiliki klub-klubnya sendiri atau klub-klub ya.
Oke. Artinya mereka punya klub olahraga sepak bola, mereka biasa bermain badminton di tempat-tempat tertentu. Nah, selama ini itu belum belum kita kita koordinir dengan baik gitu. Dan kita pun juga ya karena mungkin belum terkonsentrasi dengan baik, jadi kita pun tidak pernah membawa nama Muhammadiyahnya. untuk kalau ada event-event. Iya iya. Orang pun juga nggak mengundang kita, ya. Oke. Nah, padahal ya olahraga di Muhammadiyah itu ya kalau Tapasuci jelas ya, Iya iya. itu sudah nasional itu. Malahan banyak yang di anggota Tapasuci kita di Sumatera Barat itu udah kalibernya nasional. Tapi cabang-cabang olahraga yang lain, bola kaki, badminton, tenis, Kita punya kader yang bagus juga di bidang itu. betul. Nah, tapi ini yang selama ini tidak tersalurkan dalam satu klub gitu ya. Nah, itu Ini yang kita lakukan sekarang. ya. Ini apakah sudah ada yang sudah kita siapkan, Mbak Rivi, atau cabang olahraga yang sudah mulai dirancang gitu? Masih konsolidasi internal ya. Oke. Artinya kita mengumpulkan tenaga Resortnya, ya, resortnya. resortnya. Dan malahan cita-cita besar kita nih Pak Rifka, kita punya punya apa ya, punya semacam stadion lah atau apalah, gelanggang olahraga atau gelora Muhammadiyah. Kalau sempat itu terjadi di Sumatera Barat ini luar biasa gitu. Oke oke. Jadi ini cita-cita besar Iya. yang mau dibangun oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada olahraga, tadi juga ada seni dan budaya. Iya. Nah, yang ini gimana ini? Apakah sudah jalan juga, Hmm. lembaganya atau UPP-nya atau bagaimana, Bang? Untuk seni budaya ini sudah jalan ya, ada lebih kalau di prodi kita ini sudah setahun ini. Dan itu diisi oleh tokoh-tokoh seniman yang di Sumatera Barat. Jadi orang-orang yang sangat cinta dengan dunia seni dan budaya dan mereka sangat peduli dengan seni ini. Dan malahan seni itu kan bisa jadi dakwah. Nah, ini semangatnya seperti itu. Oke. Jadi di Muhammadiyah seni itu ya suatu hal yang bisa dimanfaatkan dengan secara optimal. Nah, Ini media siar. siap. Sebenarnya bisa dimanfaatkan media siar seperti yang dilakukan di Jogja dulu. Betul. Oke. Bahkan ada nada dan dakwah misalnya kan. Oke. Kalau kita lihat lagu-lagu syiar itu kan punya makna yang luar biasa itu kan. Nah, itu yang kadang-kadang masih terlupakan oleh kita sehingga tidak kita ya potensi-potensi seni itu tidak kita apakan dengan baik selama ini gitu. Terus selanjutnya informasi, pustaka dan informasi. Nah, Iya. ini apa ini, Bang? Jadi gini, Muhammadiyah Sumatera Barat itu kan cukup besar ya. Nah, makanya kita mencoba mengeksplorasi kekuatan Muhammadiyah itu secara digital. Nah, selama ini mungkin masih individu-individu ataupun perseorangan ataupun ya tidak kuat secara apa ya, tidak menyatu atau tidak apa. Sehingga kita merasa terpanggil menggunakan dunia digital ini, informatika. Nah, kita pernah membuat grup ya, grup WA saja ini yang namanya komunitas, itu udah ribuan orang masuk di situ. Nah, artinya kalau kita manfaatkan itu dengan sekali klik saja, satu informasi saja kita masukkan ke sana, itu ribuan orang anggota Muhammadiyah membaca. Nah, itu kan termasuk digitalisasi informasi. Nah, belum lagi dunia yang sekarang nih kita gunakan podcast ini. Oke. Ini kan termasuk digitalisasi ya, Iya. termasuk penyebaran informasi-informasi. Nah, dan Muhammadiyah juga punya semacam media elektronik, media ya Menaramu, Portal media ya. portal media, dan itu juga kita suarakan. Di samping media pusat ada namanya Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, dan dulu-dulu ada Panji Masyarakat dan seterusnya. Artinya memang dalam dunia informasi ini kita sangat konsen ya. Dan di dalam hal ini terutama di dunia sekarang itu digitalisasi itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, saya mau concern ini di informasi dan digitalisasi ini, Iya. Pak Riki. Sekarang sudah ada, ini sudah medianya, instrumen-instrumen yang sudah kita siapkan mungkin sudah ada. Nah, ini cita-cita ke depan atau rencana 2025 apa yang gagasan besar yang akan disiapkan oleh PWM untuk informasi dan digitalisasi ini, Pak Riki? Ya, kita punya cita-cita besar ya. Artinya kita menginginkan sebuah ya podcast seperti ini, sebuah media digital yang menggema ataupun sangat disukai oleh masyarakat Minangkabau atau Indonesia.
Ya kita ndak muluk-muluk ya, dengan kekuatan, anggota Persyarikatan Muhammadiyah di Sumatera Barat, dengan kekuatan sampai ke, cabang, ranting, panti asuhan, pendidikan, kesehatan, itu kan luar biasa. Nah mungkin ke depannya kita minta mungkin kepada host juga undang juga tuh pimpinan-pimpinan ama usaha Muhammadiyah. Mmm. Jadi sekaligus kita mempromosikan kepada masyarakat bahwa inilah Muhammadiyah yang besar di Sumatera Barat. Nah kita gunakan, fasilitas digitalisasi ataupun informasi seperti ini kita sampaikan. Oke. Dari tahun 93 mulai aktif di Muhammadiyah sampai sekarang ini kan cukup cukup lama juga ini. Sudah pastinya sudah banyak dinamika yang dilalui oleh Bang Rifki sendiri. Kira-kira melihat kondisi Muhammadiyah Sumatera Barat hari ini, apa pandangan Bang Rifki? Ya jadi, sepertinya kalau untuk apa ya, untuk anggota persyarikatan kita mungkin ragu ya. Mmm. Tapi yang mungkin yang kita butuhkan itu adalah kaderisasi yang militan. Jadi Oke. artinya selama ini mungkin kebanyakan, kita itu hanya mendukung. Mmm. Kita tuh hanya mendukung calon tertentu, wali Mhm. kota tertentu, bupati tertentu atau gubernur tertentu. Tapi, eee, saatnya mungkin dari kader yang betul-betul dibina, dibimbing sejak awal, kalau bisa kita lahirkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita dukung-mendukung setelah ini, tapi Iya memang iya. kita lahirkan. Artinya memang memang tercatat dari awal gitu. Oke. Jadi mungkin, kita sudah mengkader itu tidak hanya untuk kepentingan persyarikatan, Mmm. tidak hanya kepentingan untuk umat, agama, tapi juga untuk kepentingan politik misalnya. Untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Termasuk di kepentingan di Sumatera Barat. Nah Oke. mungkin itu yang saya lihat dari fenomena yang berkembang itu, bahwa, kita mesti menciptakan kader-kader yang militan secara akidahnya, secara, ideologinya Muhammadiyah, tapi dia juga bisa menjadi kader-kader bangsa gitu. Oke, jadi konsepnya kaderisasinya. Ya. Jadi kita memang benar-benar mulailah mempersiapkan kaderisasi dan 2024 kemarin sepertinya kelihatan ini, kita tidak hanya menjadi, penonton saja, tapi ikut karena, sama-sama kita lihat juga di beberapa media-media bahwa Muhammadiyah memberikan rekomendasi Ya. untuk calon legislatif, untuk kepala daerah. Nah ini gimana pendapat Bang Rifki? Ini kan udah mulai bergeser ini, proses yang selama ini mungkin kita hanya jadi penonton, cuman mendukung dengan niat dan doa saja, sekarang sudah mulai masuk. Ya. Kita milih itu bagus ya, Mmm. artinya, kader-kader kita ataupun, pimpinan-pimpinan perserikatan yang bergerak di bidang politik ini, kan kalau ASN kan nggak boleh ya secara PT praktis. Tapi kalau kader-kader Muhammadiyah yang memiliki jiwa politiknya bagus, itu kesempatan emas kemarin itu. Jadi bisa menjadi juru kampanye, tim kampanye dan seterusnya. Dan kita memang ada pergeseran ya ketika di periode-periode sebelumnya, kita agak tertutup di bidang ini. Oke. Artinya, di pemilu 2024 kita nampakkan betul bahwa Iya iya. kekuatan Muhammadiyah itu. Ini se-Indonesia. Nah, Oh memang seluruh seluruh nasional secara nasional ini seluruhnya beliau yang rekomendasi semua? menjadi apa ya, sudah menjadi ketetapan rapat pleno ini. Oke, bukan hanya Sumatera Barat terjadinya, jadi semua semua daerah? Ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan ketua bidang ya, yang membidangi lembaga hukum dan kebijakan publik. Nanti akan menjelaskan. Dan itu dampaknya luar biasa. Kita tidak hanya menjadi penonton, kita tidak hanya untuk menyaksikan, mencermati saja, mengamati, tapi kita sudah berada di dalam. Bukan hanya dengan kekuatan doa saja gitu ya. Ah, Selama ini kan kekuatan doa untung terpilih ya gitu kader kita. Ini kalau nggak terpilih ya bukan ya nggak ada nggak ikut-ikutan lagi gitu ya. karena memang di agama itu kan didahulukan kekuasaan. Mmm. Ya, ada hadis nama kita bacakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Jika kamu melihat kemungkaran maka cegah. Yang pertama itu dengan kekuasaan. Iya. Nah, ini yang diusahakan direbut oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu harus ada apa namanya itu ya, ada, kepeduliannya dengan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan yang berdakwah, itu lebih hebat. Kita pernah mendampingi kader Muhammadiyah kita yang jadi brigjen ini di kepolisian, Mmm. azan terdengar azan Isya, dia langsung ke masjid. Oke. Otomatis para ajudannya, bawahannya Ikut. mendampingi, ikut langsung ke masjid gitu kan. Oke. Nah artinya secara langsung kalau sudah komandannya berdakwah itu selesai itu.
Nah, kalau misalnya polisi yang berdakwah maka kemungkaran itu sangat mudah. Tapi kalau hanya dengan ulama ya sulit. Nah, makanya kita mendorong sekali, kalau Prode kemarin 2024 kan kita banyak mendukung ya. Ya karena, kita pilih rapat pleno, kita dukung. Ya, Ke depan kita berharap kita siapkan. kita siapkan. Itu dia. Pilih kader-kader yang memang benar-benar potensial, mulai rekrut, Betul. masukkan ke kancah politik, begitu ya Bang ya? Ya. Kemudian selain tadi ada beberapa UPP, ada juga kemarin kalau nggak salah ada Rumah Sahabat Oh ya. Mentari. Ini kenapa Muhammadiyah mau bikin ini nih Bang? Karena kan, selama ini kalau yang kita lihat, mungkin ini satu-satunya di Indonesia mungkin ya, lembaga yang didirikan oleh, Muhammadiyah dan concern-nya di bidang itu tuh. Itu gimana Bang? Ya, jadi ini memang semangatnya dakwah ya. Oke. Dakwah. Selama ini mungkin kita masih secara umum, general ya, menyikapi persoalan-persoalan keumatan, penyakit-penyakit masyarakat, LGBT, pergaulan bebas, HIV, AIDS, narkoba. Itu mungkin secara umum. Kita belum menyentuh, bahkan kita mungkin belum menyentuh kepada pelaku. Ya, mungkin belum menyentuh kepada orang yang terinfeksi ataupun orang-orang yang sedang dilanda kemaksiatan seperti itu. Iya iya. Nah, makanya kita mesti hadir di sana. Nah, jadi dan juga kita juga sudah pernah mengundang Iya, iya. Ketua Rumah Sahabat Mentari itu di sini. Artinya sudah saatnya kita masuk ke dunia itu. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Rumah Sahabat Mentari ini, ya minimal itu apa ya, penyakit-penyakit masyarakat itu tidak lagi berkembang karena kan sudah ada edukasi dari kita. Nah, jadi Itu. Muhammadiyah mengambil langkah untuk mensiarkan ini, masuk ke ranah ini karena memang ya ini mungkin yang belum terlalu terjamah mungkin ya Bang Marifi ya. Selama ini mungkin, terabaikan tapi ini penting sebenarnya. Iya, dan harus orang-orang yang ahli juga ini kan. Oke. Ahli juga dalam bidang ini, jadi tidak sembarang orang. Kalau dia punya dalam bidang pendidikan, dia harus memiliki kemampuan di bidang ini juga. Coba kalau salah-salah bertindak nanti juga salah juga Iya. akhirnya kan. Dan isunya sangat besar hari ini, tapi Iya. saya tidak usah sebut isunya karena takutnya dipelintir dan segala macam, karena isunya cukup besar hari ini dan mudah-mudahan kehadiran Rumah Sahabat Mentari itu ya pastinya akan memberikan dampak positif juga untuk pengurangan, faktor-faktor resiko, HIV dan juga LGBT di Sumatera Barat. Ya. Ini kan Rumah Sahabat Mentari tentunya identik juga dengan remaja, Iya. pemuda. Nih, dengan beberapa UPP yang Bang Rifki, kelola ini, ya tentunya ini arahnya nih ke pemuda, remaja. Ini apa cita-cita Muhammadiyah Sumatera Barat terkait dengan ini nih, Bang Rifki? Iya, organisasi otonom di Muhammadiyah itu kan banyak ya. Mulai dari ikatan pelajar tingkat SMA, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah IMM di kalangan mahasiswa, ada pemuda Muhammadiyah, di perempuannya ada namanya Nasihatul Aisyah. Ini semua diisi oleh generasi-generasi muda. Nah, jadi kalau kaderisasi kita itu dimulai sejak mereka tuh di bangku pendidikan seperti itu, sejak remaja, mahasiswa sampai ke pemuda, itu saya pikir kita akan bisa menghasilkan generasi-generasi emas gitu ya. Nah, generasi yang memiliki kemampuan intelektual, generasi yang memiliki kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, melatih mereka dan juga tentu ya mereka akan mampu menguasai persoalan, menguasai apa gitu. Apakah ada rencana mau mengadakan turnamen kah, ada lomba kah, atau seperti apa mungkin Bang Rifki? Ya, kalau terkait dengan UPP olahraga tadi ya. Nah, ini kan mungkin kita awali dulu dari event misalnya PWM Cup misalnya. Mungkin kita akan segera kontak itu kawan-kawan yang membidangi ini, yang penggemar olahraga, bikin itu PWM Cup. Dan kebetulan itu kalau tidak salah di tahun depan itu Muhammadiyah Sumatera Barat itu berusia apa ya? 100 tahun ya. 100 tahun, 1 abad. Ya mungkin momen itu kita bisa Di tahun ini bulan April ya, bulan April, heeh. itu momennya bisa seperti itu. Oke. Dalam rangka 100 tahun Muhammadiyah Sumatera Barat,
kita adakan open turnamen. Oke. Nah, jadi namanya tuan rumah kan boleh saja pesertanya banyak Iya iya iya. INM ngutus, IRM ngutus nanti, kemudian juga Nahdlatul Valencia segala macam, Pemuda Muhammadiyah, baru kita undang juga ormas yang lain. Organisasi-organisasi yang lain gitu ya? Namanya gini kan kita momennya itu, kapan perlu kita adakan Porwil Muhammadiyah misalnya kan, kita undang juga seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu ya? Itu kan cita-cita kita ya. Iya iya. Nah makanya ya sangat nggak ada masalah kalau kita cita-citain nanti punya sebuah gelanggang olahraga GOR Muhammadiyah. Nah, jadi nggak ada salahnya itu. Oke. Podcast ini Siap. ya tentunya, ya sama-sama kita ketahui ini cikal bakalnya, inisiatornya Bang Rifki menghadirkan podcast ini di PWM Sumatera Barat. Iya. Ini merupakan salah satu instrumen siar yang kita coba siapkan, siar ideologis Muhammadiyah dan juga, cita-cita besar untuk menghadirkan, podcast ini apa kira-kira, Pak Rifki? Iya, tentu kita ingin apa ya, menyampaikan ke khalayak ramai, inilah kebesaran Muhammadiyah Sumatera Barat. Oke. Inilah potensi-potensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini mungkin Pak Rifka baru mengundang ya pimpinan wilayah ya, artinya yang wakil-wakil ketua. Setelah ini kalau bisa, kan 365 hari dalam setahun. Iya. Kalau bisa 365 tokoh juga ini, kita undang di sini. Iya iya. Mungkin bisa judulnya Tokoh Inspiratif Muhammadiyah. Nah, mungkin seperti itu ya temanya. Artinya orang-orang yang mungkin selama ini terpendam. Ada buya-buya besar Muhammadiyah punya Mungkin tidak di struktural, tidak di tapi di luar struktural di gitu. luar struktural, tapi mereka punya apa hal yang bisa diwariskan. Oke. Nah, digitalisasi seperti ini kan jejak rekam ini. Iya iya. Selagi masih ada dunia ini tidak akan hilang. Iya. Nah, jadi ketika tokoh-tokoh kita yang sudah tua-tua itu dia meninggal, apalagi yang bisa kita ingat? Nah, jadi harapan kita ini, Pak Rifka selaku host, undang itu. Inventarisir seluruh tokoh-tokoh Muhammadiyah di Sumatera Barat ini yang masih hidup, atau mungkin yang sudah meninggal pun seperti Buya Hamka, ada keturunannya, panggil. Ungkapkan ke publik, ini yang dimiliki semangat Buya Hamka. Itu kan Buya Hamka kan pimpinan Muhammadiyah dulunya. Iya iya. Nah, jadi banyak. Belum lagi tokoh-tokoh di bidang ekonomi yang berhasil, tokoh-tokoh di bidang politik, tokoh-tokoh di bidang kesehatan dan seterusnya. Artinya kita berharap tidak berhenti sampai di sini, dan kalau bisa memang kita terus suarakan ya Muhammadiyah ini memiliki potensi yang luar biasa di Sumatera Barat. Kita punya rencana ini ada 1000 tokoh Muhammadiyah yang akan kita hadirkan di sini, Pak Rifki. Siap. Kemudian kemarin juga sudah ada diskusi juga ini di bawah naungannya Pak Rifki juga, kita mau menyiapkan ini dalam rangka 1 abad Muhammadiyah di Sumatera Barat, kita akan menyiapkan sejarahnya, film dokumenter terkait dengan sejarahnya. Ini ada pandangan tersendiri nggak kira-kira nih Pak Rifki? Iya, kita sangat mendukung sekali itu. Iya. Karena dunia sekarang ya ketergantungan kita ke dunia digital ini tidak bisa kita lepaskan. Nah, makanya kita harus ambil alih, ikut berapa ya, di bidang digitalisasi ini kita harus ikut berperan gitu. Oke. Jadi saya mendukung itu ada upaya bikin film seperti itu, dokumenter, ya sejarah-sejarah. Ini kan belum terungkap ini. Iya. Misalnya gedung yang sekarang kita GDM ini, Iya. ini kan nggak tahu sejarahnya bagaimana. Nanti undang itu. Jadi saya pengen tahu ini Pak Rifki. Ada Pak Bang Taslim namanya. Oke. Nah, beliau pernah menjabat menjadi pimpinan di DPR RI, DPRD Sumbar. Dia tahu persis bagaimana lahirnya gedung ini. Undang mereka. Ya mungkin temanya khusus itu, bagaimana lahir pula GDM di kabupaten kota umpamanya kan. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan di Muhammadiyah tentunya dengan beberapa UPP yang Bang Rifki kelola tadi, tentunya ini akan menyita waktu ini. Dengan status Bang Rifki juga sebagai ASN. Nah, ini bagaimana? Apakah tidak terkendala atau seperti apa, Bang? Ya, makanya kita kan harus punya tim ya. Iya. Ya, jadi tim yang ada itulah yang nanti akan menggolkan secara teknis. Mungkin kebijakan ada sama kita, ide-ide ada sama kita, tapi di follow up oleh tenaga-tenaga yang SDM yang mumpuni seperti Pak Rifka, ada Pak Sapihi, ada Riko selusnya gitu kan. Rio. Oke, jadi tentunya ada tim yang solid untuk bisa menggerakkan segala sesuatu di organisasi ini gitu ya.
perlu nanti kita harapkan tidak hanya di podcast seperti ini, turun ke lapangan. Lihat itu sejarah, Reportasi ya, heeh. masjid-masjid Muhammadiyah, Oke. explore itu, gimana latar belakangnya, atau datangi tokoh-tokoh Muhammadiyah di daerah-daerah, atau apa kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang besar di daerah, liput juga. Nah, jadi pertama kita sangat antusias dengan hadirnya GDM ini, GDM 62. Iya, Kalau di Jakarta namanya 62 juga. 62. Iya, Nah, sama sih nomornya juga 62. iya 62 juga. Nah, ini kan waktu itu kita launching bersama dengan, Buya Anwar Abbas waktu itu. Sudah pernah kita launching dan alhamdulillah ini sudah berjalan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu instrumen CR kita. Bang Rifki, mungkin melihat kondisi Muhammadiyah di Sumatera Barat nih, kita mau masuk, lebih cakupannya agak sedikit makro ini. Muhammadiyah itu lahir di Jogja, besar di Sumatera Barat. Ya. Ini kalau dilihat sekarang bagaimana, Bang? Apakah masih seperti itu atau bagaimana? Ya, saat ini sepertinya pergerakan Ada pergeseran? periklanan itu sudah, apa ya, sudah ada pergeseran lah. Oke. Artinya masing-masing ormas itu sudah mulai membesar semuanya. Tidak hanya Muhammadiyah besar di Sumatera Barat, NU juga besar juga di Jadi Sumatera bukan Barat. Muhammadiyahnya yang turun tapi yang lainnya juga besar gitu ya? Besar. Oke. Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah. Itu kan tokoh-tokohnya itu kan nasional semua itu kan. Iya iya Yang iya. yang pemimpin-pemimpinnya itu. Nah, jadi sepertinya kita terus terang tidak ada merasa bersaing ya dalam hal ini, Iya. karena memang itu semua adalah untuk dakwah Islam. Ya, jadi berkembang, semua berkembang. Semua punya punya kegiatan-kegiatan, program-program keumatan, ya, syiar, dakwah dan seterusnya di bidang masing-masing ideologinya gitu. Kira-kira nih menurut Bang Rifki, kenapa Muhammadiyah masih eksis sampai hari ini? Ya, pertama karena kita masih basis kita tuh ada. Apa namanya itu ya, amal usaha kita ada. Kalau dunia pendidikan mulai dari SD ada, dari TK banyak. Kemudian dari segi kesehatan kita punya rumah sakit, kita punya panti asuhan, masjid dan musola juga banyak. Tapi mungkin yang perlu ditingkatkan itu dalam manajemen, SDM, kemudian penguatan jaringan. Nah, itu mungkin yang perlu kita tingkatkan. Jadi jangan kita merasa hebat, merasa besar, tapi akhirnya lupa gitu. Oke. Itu mungkin yang perlu ditanamkan. Ini, beberapa UPP yang di bawah, naungan Bang Rifki ini apakah nanti di daerah juga akan dibentuk organisasi atau lembaga-lembaga yang sama Iya, supaya disinkron dengan, di wilayah gitu? betul. Karena tugas yang diberikan oleh ketua POM, kita harus raker ini, Oke. raker dengan bidang-bidang ini. Jadi majelis-majelis seperti ini juga harus ada di daerah. Yang tidak ada di daerah itu mungkin seperti rumah sahabat mentari tadi, Iya. karena dia bagian tertentu. Tapi kalau majelis pustaka, informasi digital, seni budaya, itu semestinya harus ada pula di daerah. Kan ada 26, apa ya, 26 lembaga atau UPP ya. Kalau di pusat itu ada yang harus wajib ada untuk kita. Yang di pusat wajib ada di Sumbar? Iya. Terus kita nambah nih beberapa UPP? Kita nambah malahannya, Oke. termasuk apa halal itu ya, itu kan Iya iya di iya. pusat nggak ada kan? Iya, di pusatnya ada tapi tidak ada di seluruh daerah. Nah, Tapi tidak diwajibkan sebenarnya? iya. Tidak diwajibkan. Ada yang diwajibkan tuh seperti majelis. Kalau majelis itu wajib ada. Oke. Kalau atas nama lembaga, lembaga tuh bisa jadi ada, bisa tidak. Ada lagi namanya biro kan. Biro tuh kalau butuh bikin. Ada yang kalau mau seperti rumah sahabat mentari, ada keinginan kita ya kita sekarang kita bentuk gitu. Oke. 2024? 2024 ya tentunya pasti sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dilalui segala macamnya. Apakah on the track rasanya Mbak Rivi? Di bawah, Ya, saya katakan tadi kita masih konsolidasi ya? konsolidasi. Masih konsolidasi. Ya, tapi mudah-mudahan dengan momen 100 tahun itu kita akan bikinlah Kita siapkan, kegiatan-kegiatan yang Iya. fenomenal lah gitu ya? Siap. Oke. Tadi, kita cerita secara makronya Muhammadiyah di Sumatera Barat. Nah, ini mungkin bagaimana Bang Rifki melihat ini, kondisi ortom kita
AMM dan segala macamnya, karena Mbak Rifki tentunya berasal dari bawah, ikut organisasi dari mulai Ortom sampai ke PWN, tentunya bisa melihat ini perkembangan dinamikanya ini apakah sudah on the track kah, teman-teman kita ini di Ortom atau, apa kira-kira Mbak Rifki? Ya kalau membandingkan ketika zaman kami menjadi angkatan muda tahun 93 sampai tahun 2000 itu memang sepertinya ada yang hilang sekarang ini. Oke. Nah itu mungkin bisa jadi kajian kita bersama ya. Kalau dahulu, kalau kita bicara dahulu ya, senior itu wajib setiap malam atau setiap hari berkunjung ke junior. Lakukan pembinaan, lakukan bimbingan. Suatu waktu adakan tentiren. Suatu tur kajian pimpinan di kalangan mahasiswa. Jadi terasa betul mereka itu memiliki senior gitu, memiliki abang-abang atau kakak-kakak ya. Tapi saya tidak tahu nih apakah itu masih ada hari ini. Nah sepertinya, dan ketika zaman dahulu kita ke kantor PWM ini tidak ada segan-segan ini. Malahan markas kita di sini gitu kan. Oke. Kalau bermalam di Takwa itu belum sah jadi kader kalau belum minum air Takwa itu kira-kira kan. Nah sekarang ini mungkin karena kantor kita ada 2 di Takwa juga di sini juga. Nah, mungkin ada yang nggak terputus sedikit. Nah itu PR kita bersama. Artinya kader-kader kita itu ya harus terus diayomi. Pembinaannya itu terus menerus ya. Continue. Tidak di acara-acara formal saja, tapi informal. Nah jadi di zaman-zaman kami dahulu itu ini kita tiap malam tuh mesti bertemu dengan junior. Harus bertemu dengan junior. Ketua, sekretaris. Ini sekedar diskusi gitu, pengembangan karakter segala macam gitu ya? Betul. Oke. Malahan apa kendala sekarang di kuliah, apa masalah, kita bantu. Kan untuk kuliah ini kan sangat berbeda ya dengan dunia SMA ataupun SLTA. Iya. Kalau kuliah itu kan kadang-kadang harus mengetahui tipe-tipe dosen pamannya. Iya. Ada yang dosen hebat betul kita, tapi dia tidak pernah tahu kita. Atau kita dulu di belakang pokoknya kan. Nilainya tidak bagus. Tapi biasa-biasa saja kita, tapi di depan. Ibu tuh senang saja. Nah hal seperti itu kita turunkan. Ini kan contoh ya. Trik-trik kita bocorkan gitu ya? Nah karena kita kan sudah pengalaman jadi CEO. Nah jadi untuk berorganisasi ya dibolehkan. Ada 4 atau kalau 16 ya, kalau 4 SKS itu kita punya jatah untuk bisa meninggalkan kampus berapa JPL misalnya kan, berapa SKS gunakan untuk kepentingan pembinaan diri gitu. Jadi kalau bagi kami dulu sukses seseorang mahasiswa itu sukses tadi, sukses berorganisasi. Bukan hanya secara akademiknya? Tidak secara akademik saja. Nah sehingga ya kemampuan intelektual kemudian kepemimpinan terasah. Nah itu mungkin yang kembali di adik kita sekarang ketua IMM, Pemuda Muhammadiyah, IRM, coba kembali itu dihidupkan gitu. Dinamikanya itu ya mungkin sampai sekarang masih kebayang gitu ya Bang ya? Kaderisasi yang dibangun oleh senior-senior itu kebayang sampai sekarang, dan juga kita membangun kaderisasi ke bawah juga seperti itu ya? Jo. Nah ini tentunya ya perlu dilestarikan. Ya. Nah sentuhan-sentuhan seperti ini ya dengan UPP yang ada di bawah Marifki tentunya ini bisa lebih memperkuat proses-proses ini nanti ke depannya. Terakhir Marifki, Siap. pesan untuk warga dan kader Muhammadiyah Sumatera Barat. Ya tentu khusus di jajaran UPP yang kita kita bawahi, informasi pustaka, kemudian digitalisasi, seni budaya olahraga. Tentu kita berharap kita bikin gerakan yang masif, ya sistematis dan satu lagi tuh Terukur? ya terukur, agar kegiatan-kegiatan dakwah baik di bidang seni, budaya, olahraga, informasi seperti ini itu menyebar dengan sporadis kepada masyarakat. Artinya ketika ada anggota perserikatan kita, kalau bisa mereka menjadi pelanggan tetap ya. Apapun yang diterbitkan misalnya di dalam podcast ini, apapun yang ditayangkan mereka tonton habis. Ini kan semuanya menjadi jejak rekam ya. Jadi
kita harus bersama-sama membesarkan. Nah, ikut andil gitu, jangan hanya menjadi pengamat saja. Oke. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau pesan Pak Rifki tadi, ikut turun tangan lah membersamain proses-proses yang ada di Muhammadiyah. Begitu ya Pak Rizky ya? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bang Dr. Muhammad Rifki, Siap. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah hadir membersamai kita ikut dalam episode di podcast GDM 62 kali ini. Saya Rifka Abadi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.